Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, inilah program inspirasi dalam 25 menit. Nah, kita akan berbincang mengenai topik yang bukan hanya relevan, tetapi selalu menjadi relevan dengan keadaan yang berkembang, yaitu mengenai rekan kerja yang setiap hari ada di depan, di samping kita, di tempat kerja. Hormati rekan kerjamu. Dan telah hadir narasumber berpengalaman di bidang Human Resource and Marketing, juga narasumber dalam berbagai event, Bapak Ronald Kumoal, BNB Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Apa kabar Pak Ronald? Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Iya, aktivitas di masa COVID-19 ini seperti apa nih Pak Ronald? Iya, ada di mana-mana, bisa kemana-mana, tetapi sebenarnya nggak kemana-mana. Oke. Tetap stay at home, walaupun juga ada juga outdoor activity ya. Tetapi umumnya adalah stay at home. Tapi dengan keadaan seperti ini, stay at home bukan berarti tidak kemana-mana. Justru bisa kemana-mana dan ada di mana-mana. Mari kita mulai perbincangan ini sebagai inspirasi, bukan bermaksud menggurui. Nah Pak Ronald, berbicara tentang rekan kerja. Siapa sih sebenarnya rekan kerja itu Pak? Iya, ini ada sedikit penjelasan ya. Karena setiap hari kita pergi ke tempat kerja dan bertemu orang-orang yang seragamnya sama. Tempat absennya atau fingerprint sama, tempat lokasinya. Secara umum itu disebut teman sekantor sebenarnya Mas Ari. Secara spesifik ada dua alasan untuk menyebut seseorang itu adalah rekan kerja. Pertama, rekan kerja yang berada dalam satu tim kerja. Nah ini umum ya. Mengerjakan objektif yang sama. Satu bagian, satu departemen, parameter-parameter kuantitatif. Walaupun mungkin tidak dalam satu ruangan. Tetapi yang jelas objektifnya sama. Itulah rekan kerja yang harus diperlakukan secara bijaksana dan sebaik-baiknya. Yang kedua, rekan kerja yang tidak berada dalam satu tim dengan kita. Maksudnya begini, orang itu melanjutkan pekerjaan kita. Dalam terminologi yang umum di manajemen produksi ini disebut who is the next process. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan berikut setelah kita handle. Nah, misalnya begini, kita ada dalam tim finance yang salah satu fungsinya adalah melakukan pembayaran, itu kan normal ya. Nah, pembayaran itu kan muncul karena adanya tagihan. Nah, tagihan itu kan muncul karena ada aktivitas, ada penjualan, ada transaksi yang dilakukan oleh bagian penjualan. Nah, disinilah berlaku pendekatan who is the next process yang saya sebut tadi. Artinya, bagian keuangan, teman-teman di bagian keuangan adalah the next process dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di bagian penjualan. Ada eksekutornya gitu. Betul. Mereka-mereka inilah, pelaksana inilah yang disebut sebagai sesama rekan kerja. Jadi begitulah yang disebut dengan rekan kerja. Untuk membedakan dengan teman kantor. Bedanya dengan rekan kerja. Oke, nah tadi ada satu hal yang cukup spesifik yang Pak Ronald katakan ya, sesuai dengan tema. Apakah ini buat saya apakah tidak terlalu lebay gitu Pak? Hormatilah rekan kerjamu begitu. Karena jelas-jelas dalam beberapa survei yang kami lakukan di berbagai industri entitas bisnis, memang ada kecenderungan ini. Terjadi orang tidak menghormati rekan kerjanya. Belum lagi tentang senior junior. Terjadi orang tidak menghormati seniornya. Terjadi orang tidak menghormati juniornya. Padahal sama-sama tahu bahwa itu tidak boleh. Harus menghormati rekan kerja. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Ari tadi ya. Yang pertama dan terutama adalah kasihilah, hormatilah sesamamu. Itu landasan utama untuk bekerja sama dengan rekan kerja. Nah, coba kita pikirkan baik-baik. Secara umum dalam disiplin kerja dimanapun, di pabrik, restoran, mall, kantoran, kan ada ketentuan
jam kerja, 40 jam dalam seminggu kan? Iya. Itu sudah baku ya. Kalau seminggu 6 hari kerja, maka konversinya itu adalah kira-kira 6 sampai 6,5 jam. Kalau seminggu kita bekerja 5 hari saja, maka konversinya adalah 8 jam. 8 jam sehari bertemu dengan rekan kerja. Itu sudah sepertiga dari hidup kita dalam 24 jam. Nah, bayangkan Mas Ari, kalau 8 jam sehari kita isi dengan tidak saling menghormati, ya hancur. Karena yang terjadi langsung adalah kontraproduktif. Tidak ada happiness, tidak ada sukacita. Padahal belum tentu, ini ingat ya, belum tentu besok kita masih punya waktu untuk memperbaiki yang hari ini. Ya, maka Sobat Maestro sekalian, ayo hormati rekan kerjamu, bukan hanya supaya produktif, bukan hanya supaya ada sukacita, tetapi supaya hari ini menjadi lebih berguna dan bermakna. Nah, satu lagi. Ada joke begini, ini joke ya. More people, pernah mendengar mungkin Mas Ari ya. More people create more problem. Ya, nggak salah itu nggak salah ya. Kebanyakan orang. Iya, jadi makin banyak masalah. orang, makin banyak masalahnya. Makin banyak orang memang kadang-kadang bikin nambah runyam. Apalagi kalau masing-masing bawa adat dan keras kepala. Ya, individualis. Hanya memikirkan kepentingan sendiri, kepentingan pekerjaannya. Pekerjaan next proses dia abaikan. Nah, tetapi kan sudah ada pendekatannya. Jadi itu sudah ada treatmentnya supaya kita berada dalam satu suasana. More people create more profit. More people create more initiative to be goodness. Nah, itu kan sudah ada triknya saat ini ya. Sekalipun saat ini kita berada dalam keadaan yang terbatas. Seperti saat ini, ya harusnya memang begitu. Kalaupun more people yang terjadi, mestinya create more initiative. Begitu Mas Ari. Iya. Nah, jadi bagaimana sebaiknya kita memperlakukan rekan kerja ini, Pak? Nah, ini dia. Dalam pendekatan human resources terkini pun ya, sumber daya manusia itu sudah dilihat sebagai capital, bukan sekedar alat produksi yang dieksploitasi. Lebih ini, kalau teorinya bilang itu lebih humanum. Lebih memanusiakan manusia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itu kan manusia ya. Nah, kalau kita mau manfaatkan kompetensinya dan tidak mau membimbingnya ke arah yang baik, maka sadar atau tidak sadar, sikap kita terhadap rekan kerja bukan lagi menjadi homo socius, kesetaraan yang saling menunjang, tapi menjadi homo hominilupus, pemangsa, menghajar teman yang sebenarnya butuh bantuan. Jangan begitu kan? Ingat, sekali lagi rekan kerja itu sudah ada. Sudah duduk di depan meja kita, sudah berdiri di samping kita 8 jam satu hari. Kita nggak bisa eliminir itu. Terima dia apa adanya. Bukan terima dia dengan pendekatan ada apa dengan dia ya. Maksudnya begini, kalau menerima rekan kerja dengan prinsip apa adanya, maka kita tidak peduli aneka perbedaan yang menjadi background rekan kerja itu. Kalau kita menerima rekan kerja dengan prinsip ada apa dengan dia, itu artinya kita menerima rekan kerja hanya kalau yang ada dengan dia sama dengan yang ada dengan saya. Misalnya, saya SMA 1, saya hanya mau menerima dia kalau dia SMA 1. Saya alma mater dari perguruan tinggi A, saya hanya mau menerima dia kalau dia satu alma mater dengan saya. Dan lain-lain yang perbedaan. Nggak produktif lah cara berpikir seperti itu saat ini. Imbangi kekurangannya dan belajar dari kelebihan rekan kerja. Ini cara memperlakukan rekan kerja ya. Ibarat satu tubuh, masing-masing kita kan mempunyai organ yang beda-beda, tapi punya fungsi masing-masing. Terhadap kekurangan rekan kerja, ayolah secara tulus. Sekali lagi, secara tulus bantu dia. Jangan eksploitasi kekurangannya. Misalnya begini, ini kan zaman online meeting ya. Kalau rekan kerja kita kurang mahir dalam menggunakan aplikasi, katakanlah aplikasi Zoom ya, Zoom meeting, maka jangan paksakan dia menjadi host saat Zoom meeting dengan direksi. Jangan paksakan dia menjadi host saat Zoom meeting dengan klien. Carilah rekan kerja yang lebih paham soal itu. Betul. Jangan eksploitasi teman kita yang tidak paham. Nah, sebaliknya, jika ada rekan kerja kita yang belum punya kemampuan jadi host
dalam aplikasi meeting misalnya, belajarlah dari rekan kerja yang bisa. Bukankah kita sangat beruntung? Ya. Karena punya guru yang gratis di samping kita kan? Betul. 8 jam kita bisa nanya gratis sama teman yang bisa itu. Nah, Pak, itu tadi kan dalam situasi yang kita masih bersama-sama. Tapi sekarang ini kan udah banyak yang harus kerja di rumah, Pak. Iya, betul. Bagaimana cara memperlakukan rekan kerja yang seperti Pak Ronald sampaikan? Iya, sebenarnya bukan cuma ada banyak nih rekan kerja yang kerja dari rumah. Saya sendiri kerja dari rumah saat ini ya. Nah, ini keadaan yang baik rekan kerja maupun manajemen perusahaan sama-sama belum ada yang pengalaman menghadapi keadaan begini nih ya. Keadaan pembatasan sosial berskala besar adalah pengalaman yang baru, harus diakui itu. Banyak yang terkaget-kaget, kagok, bahkan canggung ya. Nah, keadaan itu kan sudah berlangsung kurang lebih 1 semester nih. Kita harus lihat positifnya bahwa kita sudah mulai menemukan best practice-nya. Saya mau ceritakan begini Mas Ari. Ada contoh yang saya lihat di salah satu perusahaan di head office-nya. Karena keadaan berhubung dengan kapasitas personil dalam satu ruangan kerja harus dibatasi, maka perusahaan itu memberlakukan kerja shift di bagian office. Sesuatu yang baru, karena kerja shift selama ini hanya ada di bagian produksi. Jadi dibagilah tim kerja A dan tim kerja B. Tim kerja A bekerja Senin sampai Selasa. Tim kerja B Rabu sampai Kamis. Tim kerja A balik lagi Jumat Sabtu. Tim kerja B begitu lagi seterusnya berputar. Nah, apa yang terjadi ketika 2 hari off day? Itu kan yang menarik untuk diketahui. Untuk kita sharing kebaikan lewat media ini. Ternyata selama off day yang 2 hari itu, para karyawan yang libur, mereka sepakat, sekali lagi sepakat untuk tetap bekerja tapi tidak di kantor. Tapi melalui aplikasi online. Macam-macam itu kan. Saya lihat mereka kadang-kadang pakai Zoom meeting, kadang-kadang pakai WhatsApp meeting kalau lebih kecil ya. Kadang-kadang pakai Google Meeting kalau agak panjang ya. Kadang-kadang pakai Skype, kadang-kadang pakai FaceTime, Slack atau Cisco, macam-macam ya. Yang penting bertemu, semacam focus group discussion. Dan karena ini berlangsung di luar jam kantor, maka yang saya anggap istimewanya itu, para pensiunan dari perusahaan itu bisa diajak nimbrung. Saya ketemu dengan seseorang dan saya tanya, Pak, Bapak sudah pensiun? Iya. Bapak dulu bagian apa? Oh, saya dulu di General Affair. Oh, jadi Bapak ketemu kita di Zoom meeting ini untuk apa? Untuk sharing information kepada junior-junior bagaimana menanggulangi, bagaimana menangani sosial masyarakat di sekitar. Oh, bagus sekali ya. Maka ketika mereka masuk lagi pada hari ketiga setelah libur, di benak mereka itu sudah banyak sekali informasi yang bagus untuk melanjutkan kerja. Wow, saya anggap itu keren. Nah, itu kan salah satu best practice. Bagaimana memperlakukan rekan kerja di masa pandemik seperti ini. Masih banyak lagi Mas Ari, tapi intinya semangat harus tetap ada. Nah, begitu kira-kira ya. Oke. Kembali ke statement Pak Ronald tadi, more people, more problem. Create more problem. Iya. Kira-kira gimana harus menghadapi rekan kerja berbagai macam karakter, temperamen? Iya. Begini ya. Dalam lingkungan kerja dimanapun ya, dimanapun ya, selalu ada rekan kerja yang menyenangkan. Selalu ada rekan kerja yang tidak menyenangkan. Itu normatif ya. Secara umum ada 5 karakter negatif yang ada pada setiap orang, yang ada pada setiap rekan kerja. Ini ada, termasuk di kita berdua ada. Hanya kemampuan pengendalian yang membedakan ekspresinya bagaimana. Jika tidak dikendalikan dengan baik-baik, maka akan kontraproduktif. 5 hal ini. Yang pertama, egois. Semua orang punya ego kan? Arogan. Semua orang bisa arogan ya. Kasar dalam berkata-kata. Sesekali kan kita begitu ya. Gampang marah, semua orang bisa begitu. Tidak peka, semua orang bisa begitu. Hanya jam terbang yang membuat orang beda dalam mengendalikan ya. Nah, bagaimana meresponnya? Nah, ada kalimat bijak begini. Di mana-mana selalu ada yang tidak menyenangkan. Tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Ya kan? Nah, dalam dunia kerja begitu. Makanya jangan kita menjadi bagian dari yang mengadakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah rekan kerja yang suka bikin masalah itu adalah bencana atau tantangan? Nah, disinilah kita harus menyikapi dengan baik-baik.
Saran saya kita melihatnya sebagai tantangan. Sebab tantangan membuat hidup menjadi menarik. Ya. Dan mengatasi tantangan itu membuat hidup lebih bermakna. Wow, ini akan membuat kita maju kalau kita melihat masalah itu sebagai tantangan. Saya mau membahas dimensi positifnya. Ya, kalau tadi ada 5 sisi negatif, sekarang saya mau melihat 3 karakter positif dari rekan kerja yang ada di lingkungan kita. Pertama, model rekan kerja yang pemersatu, integrator lah. Orang seperti ini selalu mampu merumuskan, mendeskripsikan masalah apa yang sedang terjadi. Kemudian dia mampu mendamaikan. Semua orang yang sedang bermasalah, dia mampu damaikan. Senang sekali loh kalau kita punya teman seperti ini. Referensinya selalu untuk keutuhan, sinergi. Yang kedua, tipe teman yang inovator. Orang seperti ini selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Bukan cara rutin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang baru. Itu berbeda sekali. Ya. Tipe rekan kerja ini membawa banyak varian baru dalam cara kita bekerja. Orang seperti ini, tipe ini, dia menjamin keberlangsungan usaha ke arah yang lebih baik. Tipe yang ketiga, yang positif, advokat. Orang seperti ini selalu mau memberi pendapat, memberi pertimbangan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sehingga kita punya horizon berpikir yang luas, lengkap ketika akan mengambil keputusan. Nah, tentu saja masih ada tipe lain. Tapi setidaknya saya lihat dari pengalaman melakukan percakapan dengan beberapa rekan di perusahaan, orang-orang seperti ini selalu ada. Dan bisa jadi kita pun adalah salah satunya. Bisa jadi. Poinnya adalah ada banyak rekan kerja, perlakukan dengan sebaik-baiknya, karena bila mana satu orang dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Begitu kan? Itu kata pengkhotbah. Betul. Iya, itu kan enak ya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kompeten, Pak, ada anggapan ini dibina atau dibinasakan. Nah, kira-kira seperti apa ini, Pak Ronald? Iya, itu respon sesaat ya. Itu respon agak emosional. Ya. Walaupun sekilas nampak wajar. Sekilas nampak wajar. Kan begini. Kan kita berhadapan dengan realita bahwa tidak semua yang diharapkan menjadi kenyataan saat ini. Ya. Target pendapatan tidak pernah tercapai. Yang tercapai bahkan melewati selalu adalah biaya. Itu fakta yang terjadi saat ini. Dalam keadaan begini, manajemen dalam berbagai tim kerja, manajemen dalam berbagai entitas bisnis pasti melakukan brainstorming. Namanya juga storm, badai. Ya itu dekat-dekat frustasi lah. Dikit lagi udah frustasi kalau stormingnya itu tidak menemukan jalan keluar ya. Nah, dalam keadaan begini, setiap member of team, sesama rekan kerja, diharapkan berkontribusi pada tujuan untuk lebih baik. Berkontribusi saja. Begini ya, kalau top manajemen mengambil keputusan, kan selalu ada keputusan. Dan keputusan itu bukan keputusan satu untuk 1 bulan. Untuk saat ini, keputusan itu berlaku kadang-kadang untuk 1 minggu ini saja. Minggu depan kita putuskan lagi. Ada malah corporate yang memutuskan untuk per 2 hari. Keputusan ini berlaku 2 hari. 2 hari kemudian kita lihat lagi gimana. Nah, itu kan kondisi khusus saat ini ya. Kalau top manajemen sudah ambil keputusan, fokuskanlah perbuatan, tindakan, dan pikiran kita untuk melaksanakan keputusan itu melalui kompetensi dan tupoksi masing-masing di dalam organisasi. Minimal mendoakanlah agar keadaan tim kerja tetap kompak, tetap semangat. Kalau nggak mau mendoakan, kan ada juga yang ngeyel ya. Nggak mau mendoakan, jangan bikin gaduh lah. Jangan berulah. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bina atau binasakan? 2 kutub ini bukan padanan. Sekali lagi, bukan padanan dalam bahasan rekan kerja. Bukan pilihan prioritas. Kenapa? Seperti yang tadi saja baru kita bahas. Kalau ada rekan kerja yang tidak baik dan ada rekan kerja yang baik, bukankah itu produk dari rekan kerjanya yang lain? Jadi kita tidak bisa cuci tangan. Kalau ada teman kita yang baik, kalau ada teman kita yang tidak baik, itu produk dari rekan-rekan kerjanya juga. Kalau ada rekan kerja yang tanda kutip tidak baik, nggak usah kita pusing untuk dikeluarkan atau tidak. Dia sendiri akan keluar, dihukum oleh dirinya sendiri. Nah, jangan lupa Mas Ari, sebagai sesama rekan kerja, kita ada dalam proses yang
mensinergikan potensi yang ada, yang kita miliki. Ya. Ini yang dimaksud dengan bekerja sambil sharing of potentiality, ya. Sharing potentiality inilah yang mengantarkan kita pada keadaan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara semua diam bersama dengan rukun, nggak ribut-ribut, ulah pakai truk sorangan gitu. Di jenis entitas bisnis apapun, manufacture, high technology, mining, oil and gas, banking, retail, atau apapun, upayakanlah kerukunan dalam tim. Karena disitulah akan ada sukacita, ada fokus yang sama. Dan di sanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Amin kan? Amin. Ya. Oke. Nah, Pak Ronald, dalam membina relasi dengan rekan kerja, kira-kira ada nggak topik-topik bahasan yang sebaiknya kita hindari, Pak? Betul sekali, ini bagus sekali Mas Ari ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, kita sensitif gitu sensitif ya. Tapi maksud Mas Ari kan adalah jangan dilakukan dalam konteks produktivitas ya. Iya. Artinya tidak usah dibahas karena nggak nyambung. Buat apa juga membicarakan hal-hal yang nggak nyambung dengan produktivitas ya. Nah begini, tidak bisa disangkal bahwa dalam komunitas dimanapun ya, kita sering banyak bicara, banyak nanya, banyak ngomong. Padahal ada hal-hal yang secara etika tidak perlu atau bahkan jangan dibicarakan, jangan ditanyakan. Kenapa? Karena nggak nyambung, nggak related dengan sasaran kerja. Kalaupun dibicarakan, nggak selesaikan masalah pekerjaan. Jadi wasting time, buang waktu. Nah, dalam manajemen produksi ada yang disebut dengan lean thinking. In lean manufacturing, waste is any expense. Artinya buang-buang waktu, dan waktu itu expense loh. Ingat, waktu itu expense loh. Nah, ini beberapa contoh praktis dari tindakan buang-buang waktu dalam percakapan dengan rekan kerja di tempat kerja. Pertama, nanya soal kesehatan. Keluarga Bapak ada yang kena COVID, ada yang diabetes. Wah, ini bukan ketemu jawaban, malah ketemu plot nih. Misalnya nanya soal pribadi. Ibu anaknya berapa? Suaminya berapa? Ini bukan dijawab, malah plot yang kenanya. Ya nggak perlu yang gitu. Nanya soal keuangan. Tabungan sudah berapa? Ada warisan. Ini sangat-sangat buang-buang waktu. Nanya soal pembahasan suku, agama, ras, antar golongan. Nggak perlu dalam dunia kerja. Nggak nyambung, nggak related dengan sasaran kerja. Bahasan hoax. Satu lagi, dengan rekan kerja jangan siapkan waktu untuk ngebahas keluarga bos atau keluarga atasan kita. Nggak nyambung, nggak related dengan produktivitas dan sasaran kerja. Hal-hal itu bukan hanya tidak perlu, tapi bisa menjerumuskan kita. Karena apa? Karena kita nggak punya kompetensi, kita nggak punya otoritas untuk bicarakan hal-hal itu. Buang waktu. Waste is any expense. Ingat itu. Bukan berarti kita nggak rugi kalau kita membicarakan hal-hal yang nggak perlu. Rugi kita itu. Minimal rugi waktu ya. Jadi kalau mau suasana sehat dalam relasi dengan rekan kerja, fokuskanlah bahasan kita pada hal-hal yang menunjang pencapaian sasaran kerja. Nah, dalam selingan suasana keseharian, bukan berarti nggak boleh kita bicara-bicara hobi ya. Misalnya Mas Ari suka kesebelasan mana? Tadi malam menang atau kalah? Itu kan mengisi waktu sambil ngopi ya. Saya senang tadi malam Arsenal menang ya kan. Tapi ada teman saya yang patah arang karena MU Liverpool kalah besar ya. Namun sekali lagi saya sampaikan, sebaiknya dihindari hal-hal yang saya sebutkan tadi, khususnya ketika kita ada dalam konsentrasi untuk pencapaian sasaran kerja. Demikian Mas Ari. Oke, luar biasa sekali Pak Ronald. Silakan sampaikan closing statement sebagai inspirasi buat Sobat Maestro. Iya, Sobat Maestro dimanapun berada, baik yang online di 92,5 FM maupun di kanal YouTube Maestro saat ini, merupakan keniscayaan kalau kita punya rekan kerja. Mereka sangat berpotensi menjadikan kita berkembang. Jangan lupa itu. Maka perlakukanlah rekan kerja kita dengan sebaik-baiknya. Hormati rekan kerjamu, bukan hanya supaya produktif, tetapi supaya hari ini menjadi lebih berguna dan bermakna. Di beberapa stadion sepak bola di Inggris, ada tulisan besar seperti ini, part of the pride.
itu miliknya Aston Villa. Come as a team, play as a team. Itu filosofinya Arsenal. Nil satis nisi optimum. Tak ada yang lebih baik daripada yang terbaik. Itu motonya Everton. You never walk alone. Itu Liverpool. Semua itu merupakan stimulus untuk membuat rekan kerja kita dan kita sendiri sebagai anggota tim selalu berusaha memberi kontribusi pada kemajuan tim. Maka tetaplah berada dalam tim kerja bersama dengan rekan kerja. Doakan rekan kerja Anda. Kalau tidak mau mendoakan, minimal jangan bikin gaduh. Jangan ganggu rekan kerja. Salam sehat, keep healthy, keep strong and creative. Sekalipun kita dalam keadaan terbatas. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Ya, demikian Sobat Maestro bincang-bincang mengenai hormati rekan kerjamu. Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi yang berguna dan bermakna untuk kemajuan. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.